warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desra Biani dengan NIM 286230111. Saya dari KTB. Di sini saya akan mengeksplorasi tentang situs bersejarah di Banten Lama, tentang makna, identitas, dan juga pelestariannya. Nah, sekarang tuh saya sedang berada di Benteng Spelwitz. Nah, Benteng Spelwitz ini merupakan bangunan atau peninggalan Belanda yang ada di Banten Lama. Ini merupakan pengingat bahwa dulunya Banten Lama ini menjadi tempat perdagangan yang pesat gitu ya. Nah, ini kondisinya sekarang. Benteng Spelwitz adalah benteng peninggalan Belanda yang berada di kawasan Banten Lama. Benteng ini dibangun sebagai sarana pertahanan dan penguasaan pada masa kolonial, sehingga memiliki hubungan langsung dengan proses persaingan kekuasaan di Banten. Letaknya yang dekat dengan situs-situs lain di kawasan Banten Lama menunjukkan bahwa wilayah ini tuh dahulu merupakan pusat yang sangat strategis. Selain sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten, kawasan ini juga menjadi jalur perdagangan penting yang ramai didatangi pedagang dari berbagai daerah dan negara. Nah, sejarah Benteng Spelwitz ini memperlihatkan bagaimana kolonial Belanda berusaha mengontrol wilayah Banten dan memantau aktivitas politik maupun perdagangan. Fungsi utamanya dari Benteng Spelwitz ini adalah sebagai benteng pertahanan dan simbol kekuasaan kolonial. Nilai sejarahnya sangat tinggi karena menjadi bukti adanya interaksi, konflik, dan perebutan pengaruh antara Kesultanan Banten dan pihak kolonial. Nah, benteng ini juga mencerminkan strategi Belanda dalam memperkuat kekuasaan. Nah, kondisi benteng ini tuh sekarang tidak lagi utuh seperti semula, tetapi masih menyisakan struktur yang dapat diamati. Hal ini tuh terjadi karena faktor usia, cuaca, serta perubahan fungsi dari kawasan dari masa ke masa. Nah, meskipun dengan demikian, Benteng Spelwitz ini tetap menjadi salah satu peninggalan sejarah penting di Banten yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan wisata sejarah, karena memang keberadaannya menjadi pengingat bahwa Banten dulunya tuh pernah menjadi wilayah yang sangat penting dalam jalur perdagangan dan juga politik pada masa lampau. Ini kondisi dari belakang Kaibon. Sekarang saya sedang berada di Keraton Kaibon. Ini merupakan salah satu situs paling bersejarah di Banten Lama. Nah, Keraton Kaibon ini adalah situs sejarah yang juga sangat penting dalam sejarah Kesultanan Banten. Situs ini dikenal sebagai keraton yang berkaitan dengan keluarga kesultanan dan menjadi salah satu peninggalan sejarah yang memiliki nilai simbolik tinggi. Keraton ini berada di kawasan Banten Lama dan kini menjadi salah satu situs cagar budaya yang dikunjungi untuk mempelajari sejarah Banten. Nah, secara historis, Keraton Kaibon ini tuh memiliki hubungan dengan masa kejayaan dan juga masa kemunduran Kesultanan Banten. Bangunan ini tuh dahulunya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan bagian dari lingkungan istana. Nilai budayanya terletak pada makna simbolik, arsitektur tradisional, dan hubungannya dengan perjalanan sejarah di lingkungan kesultanan. Nah, saat ini itu Keraton Kaibon juga tinggal menyisakan runtuhan dan bagian-bagian bangunan yang tidak utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa situs ini pernah mengalami kehancuran akibatnya peristiwa sejarah dan perubahan kekuasaan. Nah, bagian ini tuh bukti bahwa sejarah itu tidak selalu tersimpan dalam keadaan utuh.
tetapi juga dapat dipelajari dari sisa-sisanya. Nah, sekarang saya sedang berada di Keraton Surasawan. Ini tuh merupakan pusat pemerintahan pada Kesultanan Banten. Keraton Surasawan merupakan salah satu pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa kejayaannya. Sistem ini menjadi tempat sultan menjalankan kekuasaan, mengambil keputusan penting, dan mengatur kehidupan politik serta pemerintahan kerajaan. Nah, dari sisa bangunannya ini kita dapat melihat bahwa dahulu keraton ini memiliki posisi yang sangat penting dalam simbol kebesaran Banten. Letaknya yang berada di kawasan Banten Lama itu juga menunjukkan bahwa wilayah ini tuh benar menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Nah, secara sejarahnya Keraton Surasawan itu dibangun pada masa awal Kesultanan Banten dan berkembang menjadi pusat kekuasaan yang strategis. Fungsi utamanya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal sultan, tapi juga sebagai pusat administrasi politik dan budaya kerajaan. Nah, berbagai kebijakan penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan juga hubungan dengan wilayah lain pernah dirumuskan di tempat ini. Nah, nilai budayanya tuh yang sangat besar menunjukkan identitas Banten sebagai sultan Islam yang maju, berwibawa dan memiliki hubungan luas dengan dunia luar. Nah, namun kondisi Keraton Surasawan saat ini tuh sudah berperuntuhan dan juga bekas fondasi bangunan. Kerusakan tersebut dipengaruhi oleh usia bangunan, perubahan zaman, konflik sejarah, dan kurang utuhnya perawatan pada masa lalu. Nah, ini merupakan bukti kejayaan pada masa Kesultanan Banten dan ini harus terus dilestarikan. Masjid Agung Banten ini adalah salah satu situs sejarah paling terkenal di kawasan Banten Lama. Nah, sekarang saya sedang berada di Masjid Agung Banten. Ini merupakan salah satu tempat peninggalan yang paling bersejarah di Banten. Ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga bukti perkembangan Islam. Nah, Masjid Agung Banten adalah salah satu situs sejarah paling terkenal di kawasan Banten Lama. Masjid ini tuh menjadi pusat ibadah dakwah dan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banten. Keberadaan masjid ini tuh menunjukkan bahwa Islam memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan kehidupan masyarakat dan kerajaan di Banten. Nah, selain sebagai tempat beribadah, masjid ini juga menjadi pusat berkumpulnya masyarakat untuk berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan yang mendukung perkembangan kehidupan masyarakat pada masa itu. Nah, secara sejarah, Masjid Agung Banten ini dibangun sebagai bagian dari perkembangan Kesultanan Banten dan menjadi simbol kejayaan Islam di wilayah tersebut. Nah, fungsi utamanya itu bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan. Nah, nilai budayanya itu sangat kuat karena mencerminkan identitas religius, tradisi keislaman, dan arsitektur khas yang menjadi urusan budaya penting. Nah, keunikan bentuk bangunannya itu menunjukkan adanya perpaduan berbagai pengaruh budaya yang berkembang di Banten pada masa lampau, sehingga menjadikannya salah satu peninggalan sejarah yang bernilai tinggi.
Nah, selain situs sejarah Banten, Banten juga memiliki kekayaan budaya dalam bentuk makanan khas, yaitu emping dan juga balok. Nah, kedua makanan ini tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tapi juga sebagai bagian dari identitas masyarakat Banten yang diurus secara turun-temurun. Nah, emping adalah makanan ringan khas Banten yang terbuat dari melinjo. Proses pembuatannya itu dilakukan dengan cara menumbuk biji melinjo hingga pipih lalu dijemur dan digoreng atau dipanggang. Nah, emping ini memiliki rasa yang khas, gurih, dan sedikit pahit. Namun justru itulah yang membuatnya istimewa. Nah, emping ini sering dijadikan oleh khas Banten dan menjadi simbol kekayaan kuliner daerah. Nah, sementara itu balok merupakan makanan khas Banten yang juga memiliki daya tarik tersendiri. Makanan ini tuh biasanya dibuat dengan bahan sederhana tapi memiliki cita rasa yang khas dan dikenal oleh masyarakat setempat. Nah, balok ini menjadi bukti bahwa kuliner tradisional Banten ini lahir dari kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Nah, nilai budaya dari emping dan balok ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kebudayaan Banten ini tidak hanya terlihat dari bangunan sejarah tetapi juga dari makanan tradisionalnya. Nah, kuliner khas ini mencerminkan kehidupan masyarakat, kebiasaan lokal, dan kearifan budaya yang terus bertahan hingga sekarang. Nah, dalam konteks studi kebantenan, makanan khas emping dan balok ini harus dipahami sebagai bagian dari urusan budaya yang perlu dilestarikan.